Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat berbahagia dapat menjumpai Bapak Ibu pada pagi ini. Doa kami, Bapak Ibu semua di dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun juga, dan senantiasa di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Di dalam doa pagi ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungannya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang maha kudus, Allah yang penuh rahmat dan kasih karunia, puji syukur dan terima kasih. Bapa Allah yang kudus sudah membangunkan kami pada pagi ini di dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun juga. Sehingga kami boleh mengawali hidup kami pada pagi ini dengan berkat dan kasih karunia Tuhan yang boleh senantiasa menyertai langkah kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini. Sebelum kami mengawali hidup kami pada hari ini, kami mempersiapkan diri kami, firman Tuhan untuk memimpin dan menyertai langkah kami pada pagi ini dan hari ini. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu dan renungannya. Tolong hati dan pikiran kami, Engkau urapi, Engkau kuasai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu senantiasa menjadi bekal bagi langkah kehidupan kami. Ampuni dosa dan salah kami, dan layakkanlah kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengawali renungan pada pagi ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sedemikian jauh bacaan kita. Bapak dan Ibu, berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimak serta memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi, yaitu tentang lukisan. Lukisan ini menggambarkan suasana hujan dan badai. Dan dari lukisan itu terlihat baik binatang, baik manusia, semua
mencoba menghindari hujan badai tersebut dengan berteduh, dengan di dalam rumah, dan semuanya itu dilakukan oleh manusia dan binatang. Di dalam lukisan itu sangat mencerminkan bahwa suasana itu hawanya juga dingin karena hujan dan angin badai. Tapi di satu sudut gambar ada di dalam sebuah lubang batu itu terdapat seekor burung kecil yang masih tetap berkicau di dalam suasana angin badai dan hujan tersebut. Burung itu dari gambar itu ya, dari lukisan itu, burung itu mencerminkan bahwa dia menyanyi dengan penuh sukacita. Ya, itu dari lukisan ya yang bisa dilihat dan dibaca secara lahiriah tentang penampakan itu. Di situ terlihat sekali orang lain, orang-orang dan binatang yang lain tidak dapat melakukan aktivitas apa-apa, tapi burung ini masih bergembira dan bersukacita walaupun situasi dan kondisi yang tidak baik buat yang lainnya. Ini menggambarkan bahwa di dalam suasana yang tidak menentu, yang lain sudah kehilangan arah atau katakanlah sudah tidak ada harapan untuk bersukacita, beraktivitas, tapi burung ini mencerminkan bahwa dia senantiasa bergembira walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan buat yang lain. Ini menggambarkan dan mencerminkan buat kita bahwa di dalam situasi dan kondisi yang begitu katakanlah mencekam karena situasi saat itu di dalam gambar itu tidak menyenangkan, tapi burung ini tetap bergembira dan bersukacita, tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Ini juga menggambarkan buat kita Bapak Ibu yang terkasih bahwa kita di dalam kehidupannya tidak terlepas dari pencobaan, tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan. Tapi dalam bacaan kita pada pagi ini, Yakobus memberikan kepada kita semangat. Di dalam segala pencobaan kita diharapkan untuk tetap bersukacita, tetap setia, tetap bisa bertahan. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak makin terpuruk karena segala situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu pada saat ini lagi situasi yang tidak menyenangkan, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga yang diharapkan bisa mendapatkan minyak goreng. Kalau dulu sampai ngantri, sampai mesti nguber-nguber di mana ada minyak goreng yang sesuai dengan harga pasaran. Ya, itulah suatu gambaran kecil yang kecil ya besar tergantung siapa yang menghadapi itu untuk mendapatkan minyak goreng. Nah, ini salah satu yang pergumulan yang perlu kita semangati bahwa itu selalu ada. Ada lagi Petramak naik harganya. Untung saya nggak punya mobil dan nggak punya motor, jadi nggak bingung dengan Petramak. Jadi saya naik angkot, curhat dikit. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat semua itu menjadi sesuatu momok di dalam kehidupan kita, menjadi lebih gentar dan lebih takut menghadapi situasi itu. Tapi kita
sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meyakini bahwa selalu ada harapan-harapan yang baik di ujung sana. Hanya kita belum mengetahui, tapi kita harus mengimani dan meyakini bahwa semua itu akan terlewati. Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita jelas sekali di ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus mengajarkan kepada kita supaya di dalam pencobaan kita tetap berbahagia untuk menghadapinya, supaya kita di dalam rasa bahagia itu karena Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya untuk menyertai kita di dalam menghadapi pergumulan atau pencobaan itu. Dari bacaan kita juga kita dapati bahwa hendaknya kita bersabar dalam menghadapi cobaan hidup. Mungkin ini adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dorongan untuk tetap bertahan dan bersabar dalam penderitaan tentu akan sangat baik apabila dilakukan. Akan tetapi tidak semua orang yang hendak mengikut dan melakukannya, alasannya hanya satu, yaitu karena tidak tahan untuk bertahan dan ingin cepat-cepat keluar dari pencobaan dan penderitaan yang dialami. Orang yang tidak tahan dalam beratnya penderitaan, maka imannya akan menjadi sangat rentan untuk lemah. Padahal bagi orang percaya, bertahan dalam iman merupakan hal yang sangat krusial atau penting. Yakobus 12 yang kita baca tadi, ayat 12, memperlihatkan kepada kita bahwa pencobaan dan penderitaan adalah salah satu cara untuk menguji iman kita. Melalui penderitaan yang dihadapi, kita sebenarnya dituntun untuk memiliki iman yang semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Kristus. Di satu sisi, pencobaan merupakan ujian bagi iman kita, namun di sisi lain, iman yang semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan, sekalipun di tengah penderitaan sebenarnya yang memperlihatkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan sedang memelihara dan menjaga iman kita supaya iman kita tidak menjadi lemah dan mati. Iman yang tidak diuji adalah iman yang tidak bertumbuh. Marilah kita terus berjuang untuk bertahan dalam kesesakan sebagai bagian dari ujian bagi iman kita. Karena hal itu yang dapat membawa kita semakin dewasa di dalam Kristus. Ketahanan dan kesabaran kita di tengah-tengah penderitaan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan akan memperhitungkan setiap kita yang telah berjuang dengan begitu kuatnya. Hal tersebutlah yang menjadi pengharapan dan keyakinan bagi kita orang percaya. Dengan demikian, mintalah pertolongan Tuhan untuk memampukan kita bertahan dalam masa-masa sulit yang menyesakkan. Tanpa pertolongan Tuhan, maka kita tentulah tidak akan mampu untuk berjalan menghadapinya. Kita adalah manusia yang rentan untuk jatuh dan goyah imannya. Maka kita butuh pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa Tuhan senantiasa berada bersama kita di dalam segala kehidupan ini. Sehingga kita satu-satunya harapan kita adalah Tuhan yang akan menjaga dan menuntun serta menyertai kita dalam menghadapi semua kehidupan ini. Seperti gambar lukisan tadi, saya sangat
menyukai dengan situasi di mana burung kecil yang tetap berkicau dengan sukaria walaupun situasi sangat mencekam karena angin, hujan, dan badai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian pula di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini janji Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Korintus 1 pasal 10 ayat 13. Demikian pula di Roma pasal 8 ayat ke-28. Jadi kita harus mengimani bahwa penyertaan Tuhan senantiasa bersama kita. Di dalam segala pergumulan hidup, percobaan hidup, kita harus meyakini itu. Karena kita selama hidup akan selalu berhadapan dengan kerikil-kerikil dan duri-duri di dalam setiap langkah kita. Jadi pesan saya buat kita semua, hanya kepada Tuhan Juru Selamat kita, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjanjikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita jalan yang selalu mulus, hidup yang selalu nyaman. Tapi janji Tuhan Yesus, aku senantiasa menyertaimu sampai akhir zaman. Kiranya renungan pagi ini menjadi berkat bagi kita dan menjadi bekal bagi kita di dalam menjalani kehidupan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa. Bacaan firman-Mu dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15 yang mengingatkan kepada kami tentang kehidupan yang penuh dengan pencobaan, yang hidup penuh dengan kerikil-kerikil dan duri yang tajam. Engkau senantiasa menyertai dan berjalan bersama kami untuk melewati semuanya itu. Ajar kami Bapa, agar kami mengerti, mengimani akan penyertaan-Mu dalam kehidupan ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.